Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ngaji kita sudah diawali dengan 2 kali surat Fatihah. Kita genapkan 3 kali ya. Kita kirim lagi Fatihah untuk ayahnya saudara kita Mas Mas'ud. Mas'ud ini generasi paling awal dari ngaji filsafat, sampai hari ini paling setia. Oke, kita tambah sekali lagi Fatihah ya. Ala hadhihi niyah khususon ila abi akhina Mas'udi Rahman syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita awali sesi pra-Ramadan. Jadi 1 bulan ke depan targetnya ngaji kita menyiapkan mental kita memasuki bulan Ramadan. Temanya adalah ibadah. Bahasa Inggrisnya ibadah itu religious service. Saya tidak tahu orang Inggris menyebutnya religious service. Kalau prayer itu kita sholat artinya doa. Tapi kalau ibadah, untuk semua jenis ibadah mereka menyebutnya religious service. Itu kalau bahasa Indonesianya layanan keagamaan. Bukan kok servis mobil atau servis motor. Pokoknya itu isinya semua ibadah. Malam ini kita coba mengunjungi beliau. Sudah lama saya ingin ngangkat beliau, cuma baru malam ini sempat. Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang paling populer di Indonesia, di anak benua India khususnya. Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung, mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib atau manakiban. Manakiban itu membaca riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat thariqatnya, namanya thariqat Qadiriyah. Tapi uniknya di Indonesia itu manakiban itu tidak cuma untuk ahli thariqah Qadiriyah, biasanya di kampung-kampung oleh kiainya ya semua ikut. Pokoknya manakiban. Meskipun hari ini banyak yang nyinyir terhadap manakib. Ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang banyak hurufatnya lah, macam-macam. Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya. Kalau dibantah ya mudah gegeran. Manakib itu kan dari akar kata mangkobah. Mangkobah itu cerita tentang kebaikan
atau kesolehan seseorang. Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang baik. Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal, itu tidak ada. Manakib Hitler itu tidak ada. Jadi manakib itu untuk orang-orang baik. Dibaca ya tidak apa-apa. Dari riwayat hidup mereka kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran. Nanti ada yang bilang, mbok yo ngaji aja, baca Quran, baca hadis, sudah. Yo ngaji ya, baca hadis iya, baca manakib iya, kan tidak apa-apa. Yang ngelarang manakib kadang-kadang juga males ngaji, males baca hadis. Sudah, mereka sudah. Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam. Kita kejar dari semua jalur. Entah nanti datangnya lewat mana. Mungkin baca Quran, baca hadis, tidak paham-paham, diinspirasi oleh riwayat hidupnya para wali, orang-orang suci, terus terbuka kesadarannya. Kan mungkin saja. Jadi itu. Jadi tidak usah galau kalau ada yang ngeritik-ngeritik. Ya yang ngeritik silahkan jalan dengan jalurnya sendiri. Kita punya jalur sendiri. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin. Dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak. Kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye to ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa tuh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir. Dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya. Karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi 2 jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Ya, cuma tidak pakai gelar Habib ya, nggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh. Tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil. Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah. Dikasih sangu uang 80 keping uang, ditaruh, dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya 1, jangan bohong.
pada siapapun tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini. Semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini. Sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesennya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja, maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan. Lu kan amal kebaikan yang lain banyak. Lah iya jalurnya banyak. Yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah. Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian mungkin ngelamar di kampus mana, UGM apa mana, terus ditolak. Nggak apa-apa, nggak usah galau. Syekh Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar, tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti dari banyak wali inilah, dari banyak ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih, fuqaha. Tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf. Sampai kemudian dikenal sebagai guru besar. Ceritanya suatu ketika, sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu. Tapi ceritanya Syekh Abdul Qadir sendiri, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya kalau hari ini kultum lah dia dengan audien paling ya orang sekitarnya, termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh. Besoknya lagi luber sampai halaman. Besoknya lagi sampai sealun-alun kota. Besoknya lagi orang satu kota. Sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Jadi ya karena audiennya orang Baghdad, orang soleh-soleh. Kalau di Indonesia ya susah. Kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa. Zaman itu. Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita. Kalau di kitab-kitab manaqib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manaqib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau ndak aneh, ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang ndak masuk akal. Lah iya, makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manaqib. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi
kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos. Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah, kayak karomah tadi. Kadang memahaminya harus secara simbolik, kadang memahaminya harus secara eksistensial. Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya, karena frekuensinya beda. Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal. Jadi kalau bahasanya Hussein Nasr namanya intelijensi. Intelijensi itu lebih dari sekedar akal dan panca indera. Dunia tasawuf itu tidak sekedar sampai akal. Kalau hanya sampai akal ya lahirnya kayak filsafat barat. Tapi melampaui itu. Melampaui itu bukan nggak pakai akal. Iya pakai akal tapi tidak sekedar akal. Alatnya tidak cuma akal. Intuisi juga main. Insting juga main. Naluri juga main. Teks juga main, nas juga main. Jadi lebih kompleks. Itu yang terjadi di dunia tasawuf. Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks. Kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal. Tapi di tasawuf semua dipakai. Itu yang bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji. Oke. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Ya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90. Nikah umur 51 istrinya langsung 4. Iyalah, lo kan levelnya wali mesti banyak yang mau lah. Nikahnya 4 dan nanti beliau punya anak 49. 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Ya tinggal kamu hitunglah rata-rata berapa satu istri. Oke, berarti kan produktif kan? Ilmunya produktif, tasawufnya produktif. Ya. Dan hampir semua putra-putrinya jadi orang-orang besar di dunia tasawuf. Beberapa kemarin keturunan ke-19 atau 17 itu diundang ke Indonesia. Yang saya ingat belakangan di waktu harlahnya Muslimat. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani keberapa. Terus beberapa tahun sebelumnya juga ada. Banyak yang memang jadi orang besar. Makanya kiai-kiai kalau di Jawa itu banyak yang istrinya lebih dari satu. Logikanya apa? Orang-orang ini kan dianggap orang-orang berkualitas. Nah, orang-orang berkualitas ini diharapkan melahirkan generasi yang berkualitas juga. Maka jangan sampai anaknya cuma sedikit, eman-eman. Bahasanya orang Jawa kan yang bisa melahirkan macan kan hanya macan. Nah, orang-orang ini logikanya kayak macan. Jadi biar lahir banyak macan, anaknya harus banyak. Cuma untuk anaknya banyak kan ya istri satu mungkin agak berat, istrinya harus banyak juga. Nah, pakai alasan ini ya. Oke. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi, saya ini tergolong macan loh. Iya, macan ompong. Oke. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab-kitabnya yang paling terkenal 3, belum termasuk Sirrul Asror. Yang pertama Hunyah. Hunyah itu judul lengkapnya mungkin Al-Hunyatu fi Talibi Thoriqil Haqqi, apa saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Hunyah. Terus yang kedua Fathur Rabbani. Dan yang ketiga Futuhul Ghaib. Dan beberapa kitab-kitab kecil, risalah-risalah, termasuk Sirrul Asror.
Sirrul Asror ini tipis kitabnya, bisa di-download langsung yang bahasa Arab. Terjemahnya juga bisa di-download langsung, tapi saya sangat rekomendasi jangan pakai terjemahan. Terjemahan saya lihat online itu ada beberapa kelihatannya pakai bahasa Melayu, Malaysia. Bukan urusan bahasanya, cuma urutan apanya ya. Cara menerjemahkannya agak bulat, susah dipahami. Mending langsung bahasa Arabnya bagi yang ngerti bahasa Arab. Atau yang pingin terjemahannya, beli terjemahan yang resmi. Biasanya yang dicetak jadi buku dan dijual bebas itu lebih tertib. Karena banyak yang menerjemahkan sendiri, tidak karu-karuan terus diupload. Kalau pingin ngerti aslinya ya memang dari Arabnya. Kitab itu tipis, babnya ada 24. Di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab dalam kitab yang nanti diberi judul Sirrul Asror. Ya malam ini kita cuplik beberapa, tidak semua ya. Kalau semuanya nggak mungkin. Saya ambil beberapa sesuai tema kita tentang ibadah. Jadi yang nanti hampir semua penjelasannya tentang ibadah nanti double 2. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ini terjemahan saya. Kalau di naskah aslinya ada ibadah syariah, ada ibadah thariqah. Dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah syariah, kalian pasti sudah ngerti semua. Kita fokus ke yang ibadah batinnya, meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya, kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke, bismillah, dimulai. Saya potong yang bagian awal ya. Tidak apa-apa sekali-sekali pakai bahasa Arab biar kayak ngaji beneran. Jadi itu kalimat di bab awal, pembukaan. Sebenarnya sebelum itu ada beberapa uraian tentang cahaya. Bahwa segalanya memang awalnya adalah cahaya. Nanti ada penjelasan tentang Nur Muhammad, kedudukan ilmu dan lain sebagainya. Cuma saya loncati biar tidak terlalu panjang dan kelihatannya di beberapa bagian perlu penjelasan khusus. Kalau sambil lalu agak susah, maka saya potong di level jamaah ngaji kita. Kan levelnya masih pemula semua. Jadi kita ambil yang bagian-bagian awal dulu untuk pemula. Itu kalimat awal. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada 2 jenis ilmu, 2 jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyariati ala fa'amaro bisyariati ala zahirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina,
dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Liantaja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti. Bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji. Cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya. Itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat. Loh beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wah nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar... Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji ya padha wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya ndak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu ndak ngejar ijazah Pak, saya ndak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi podo wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul haqiqah. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya syariat dan makrifat. Ketika yaltaqiyan melahirkan hakikat. Bainahuma barzakhun.
tapi la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya, tapi la yabghiyan, tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarradu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu, wal ibadatu al-kamilatu, yang sempurna, bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, liya'buduna itu ai sekaligus liya'rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Jadi ya'bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liya'rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Ya, faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Barang siapa, karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya? Kita bisa ibadah. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling ada, saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Itu dasarnya. Makanya malam ini saya kasih judul ibadah lahir dan ibadah batin. Ini loh rankingnya, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi kan ilmu itu dua jenis. Kalau di ranking, ilmu itu dari lahir masuk ke batin. Batin itu tadi kan ke dalam sama sekali. Jadi ilmu paling kelihatan itu ilmu lahir. Isinya perintah, larangan, hukum, halal, haram, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Itu ilmu lahir. Boleh ngerokok apa enggak boleh, boleh apalagi. Itu kan hukum semua. Facebook itu haram apa halal, WA itu haram apa halal, kan gitu. Itu ilmu lahir. Kalau lahir saja tanpa batin, ya nanti kayak ayat tadi, tidak nyampe maksudnya. Hanya berlandaskan pada nas dan yang kelihatan saja. Itu yang bikin sering-sering ada fatwa aneh-aneh. Karena yang dilihat lahir saja. Saya lupa dulu di Mesir ada fatwa untuk menghindari zina mata, zina macam-macam. Misalnya nanti kita sekantor sama perempuan yang bukan muhrimnya, maka disarankan yang laki-laki ini boleh nyusu dulu sama perempuan ini. Kalau sudah nyusu kan jadi anak susuan, halal. Bukan lagi. Loh ada kan yang gitu loh. Dulu saya lupa Mesir apa mana itu, mufti yang fatwanya aneh. Jadi biar kalau kita berdua sama perempuan bukan muhrim satu ruangan kan nggak boleh. Biar halal, nyusulah dulu. Kalau sudah nyusu, jadi anak susuannya. Halal sekarang. Loh. Enak ya kalau gitu. Oke. Tapi nggak usah minta nyusu ya di masjid. Oke. Loh kalau mempertimbangkan lahir cuma itu, bisa memainkan dalil. Untuk tidak begitu ya masuklah ke
level yang lebih dalam, ilmu batin. Ilmu batin level paling bawah, level paling dangkal itu batinnya syariat, namanya thariqah. Di dalam thariqah ada yang lebih dalam, namanya makrifat. Di dalam makrifat ada yang lebih dalam, yaitu hakikat. Itu yang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, batinul bawatin. Batinnya batin. Jadi lapisan paling luar syariat. Lapisan di dalamnya thariqah, di dalam thariqah ada makrifat, di dalam makrifat ada hakikat. Jadi syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Itulah namanya thariqat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Itulah makrifat. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, makrifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat. Menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat, pasti dia makrifat. Orang yang makrifat, pasti kenal hakikat. Jadi yang jelas ada syarak, syariat, jalani itu. Kemudian kejar rahasianya, maksudnya. Jangan cuma kayak mesin, ya robot yang diprogram A terus jalan A, tapi pahami tujuannya. Gapailah tujuan itu, itulah namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau sudah serius menjalani syariat melalui thariqat, orang akan memahami rahasia-rahasianya, itulah ma'rifat. Dan kalau sudah ma'rifat berarti dia sudah paham hakikat, kebenaran yang sejati. Itulah ilmu. Ilmu apapun sebenarnya levelnya ke situ, karena semua ilmu muaranya akhirnya harus pada Allah. Harus pada hakikat. Yang belajar fisika, matematika, biologi dan seterusnya harusnya membawa kepada Tuhan. Jadi ada level lahiriah ilmunya syariat, terus thariqahnya. Jadi ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Kalau sudah menjalani itu akan memahami rahasianya sampai di namanya makrifat. Kalau sudah sampai makrifat, insya Allah disitulah ketemu hakikat. Jadi syariat, thariqah, makrifah, hakikat. Di bawah itu ada hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan thariqat itu dahannya. Wal ma'rifatu auraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia asmara itu jangan-jangan menyerap dari bahasa Arab. Asmar. Asmar itu buahnya banyak. Jadi asmara itu berarti buahnya banyak. Oke. Wal Qur'anu jami'un, ya bijami'iha, dan semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bijami'iha, kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami, dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Jadi
ada ilmu lahir, ada ilmu batin, kemudian ada level dan rankingnya ilmu. Diawali syariat, terus thariqat, terus makrifat, terus hakikat. Oke, sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki. Nah, itu juga perbuatan baik, ngasih sedekah. Jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak. Nah, itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru nraktir temen nih, difoto jazz. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita, kok kemarin nggak masuk. Wah, mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya, itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan. Cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik, tidak ada nilainya. Karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. So, hati-hati. Tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang, kalau memang baik dijalani aja. Nah itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa? Yo, kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri.
Tadi aku ngaji ngapain ya, niatnya apa, yang dilakukan apa. Di kampus tadi ngapain aja ya seharian. Padahal aku punya tugas apa, atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakkur. Tafakkur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu. Menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakkur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu. Nah, itu tafakkur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakkur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakkur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal-usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakkur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana, apa saja yang aku lakukan, cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang. Kan aku sudah tafakur, kan mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakkur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak. Berarti impas kita Pak kan. Ya. Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara 2 umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama
Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah deso, ndak ngerti kalau mbok abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, yo kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi. Sholatku sudah bener apa enggak? Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, Fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Wong apalagi diambil wajib, apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepat ini. Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah kita harus menetapi tafakur. Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan katanya si Abdul Qadir Jailani. Yo ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali terus dapat karomah gitu, ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas. Baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar, kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan begitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi.
Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih, baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Saling mencintai. Hari ini masih belum. Hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah. Padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita belum masih cinta sama dia belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cueki dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya, cuma kamunya jual mahal. Saya ndak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya. Sama Allah. Turunkan dikit lah harganya. Oke, ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu, sudah minta putuskan saja aku sedikit. Cuma Allah enggak, karena Allah sangat sayang pada kita, Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah wujudkan tasawuf, untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf, ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat, perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat, harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar, itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, ndak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya ndak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air. Kalau campur sama kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia.
Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua, sofa. Yang ketiga, kalau sudah